saya Riko Andi Prasetyo dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu destinasi wisata edukasi yang ada di Bengkulu, yaitu Museum Negeri Bengkulu. Mau tahu apa aja yang ada di Museum Bengkulu? Yuk, kita cek sama-sama. Cek it out. Saat kita memasuki ke dalam ruangan Museum Negeri Bengkulu, kita akan disambut oleh beberapa provinsi Bengkulu, mulai sejarahnya sampai perkembangannya, dan juga di samping itu kita akan disambut juga oleh peta dari provinsi Bengkulu itu sendiri. Di sini ditampilkan juga barang-barang peninggalan sejarah, mulai dari masa prasejarah, masa aliran Hindu-Buddha, masa kehadiran Islam di Bengkulu, dan juga masa kolonial dan masa penjajahan hingga masa kemerdekaan di Indonesia yang berada di Provinsi Bengkulu. Selain peninggalan sejarah yang ada di dalam Museum Bengkulu, di Museum Bengkulu juga terdapat warisan budaya Provinsi Bengkulu. Salah satu yang paling ikonik yaitu penjelasan mengenai ritual Tapot. Ritual Tapot adalah festival yang diadakan di Provinsi Bengkulu untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain di Perang Karbala. Nah, di dalam ruang pameran kita dapat melihat alat musik dol, alat musik gendang, alat jari-jari, dan juga miniatur dari bangunan Tapot. Yang mana bangunan Tapot sendiri adalah ikon sakralnya dari festival Tapot itu sendiri. Nah, pengunjung juga bisa menikmati koleksi pakaian adat dan pernikahan yang ada di Provinsi Bengkulu, lengkap dengan aksesorisnya. Nah, busana dan aksesoris tersebut tidak hanya memperlihatkan estetika dan keindahan, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis dan status sosial masyarakat pada zamannya tersebut. Selanjutnya, museum ini juga menampilkan beberapa koleksi rumah tradisional yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satu contohnya yaitu Rumah Bumbungan 5. Nah, Rumah Bumbungan 5 adalah rumah adat khas masyarakat Provinsi Bengkulu. Rumah ini digambarkan dengan seperti perahu atapnya, tapi terbalik. Nah, dengan 5 bumbungan, makanya disebut Rumah Bumbungan 5. Di dalam museum juga menampilkan beberapa alat makan tradisional dan perabotan rumah tangga yang mana contohnya seperti guci, seperti kendi, ada juga piring, teko, tempat minum, dan beberapa perabotan dan alat makan lainnya yang mana ini ditemukan di Provinsi Bengkulu, yang mana alat-alat dan perabotan tersebut didapatkan berdasarkan peninggalan bangsa-bangsa luar yang pernah singgah di Provinsi Bengkulu. Terakhir, di sudut ruangan Museum Bengkulu, kita dapat melihat juga penampilan atau penampakan dari flora dan fauna yang hidup di alam Provinsi Bengkulu. Nah, contohnya seperti ular besar atau ular piton, terenggiling, beruang madu, dan juga ada biota laut seperti penyu, kerang, terumbu karang. Nah, flora dan fauna ini ditemukan di Provinsi Bengkulu dan selalu dijaga kelestariannya di Provinsi Bengkulu agar tidak punah ataupun hilang akibat perkembangan zaman. Berkunjung ke Museum Bengkulu berarti melakukan perjalanan melintasi waktu. Setiap ruang pamer memiliki cerita, setiap benda memiliki makna, dan setiap penjelasan membuka wawasan baru. Nah,
Museum Bengkulu menjadi pilihan destinasi wisata yang tepat untuk mengenal Provinsi Bengkulu mulai dari akar sejarah hingga budaya yang masih lestari hingga hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.